Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Bai Yue dengan ringan menggelengkan kepalanya, ini hanya salah satu alasannya. Lebih penting lagi, ayahmu tidak ingin kamu yang kecil mengkhawatirkannya. Kami pergi karena dia harus melawan Dewa Iblis ketujuh Amun. Itulah alasan mengapa kami berpisah. Segera setelah kami kembali ke jalur Gunung Pentang Naga, ayahmu melakukan pertempuran yang menentukan melawan Amun. Apa? Long Hao Shen tercengang. Sampai saat ini, dia tidak tahu bahwa ayahnya sebenarnya memiliki alasan seperti itu untuk pergi saat itu. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Yang Hao Han, yang tiba di sisinya di beberapa titik, mengangkat tangannya, menuangkan angin lembut energi spiritual suci dalam dirinya, menenangkan pikiran Long Hao Shen dengan kehangatannya. Nak, tenanglah. Dengan kekuatan ayahmu, peluangnya untuk menang melawan Amun setidaknya 60%. Meskipun dia belum kembali dari pertarungan itu, pihak iblis juga tidak mengumumkan kemenangan Amun. Pertempuran ini hanya milik mereka berdua. Kenapa ayah belum kembali? Apa dia bisa? Kepala Long Hao Shen penuh dengan kekhawatiran. Yang Hao Han menggelengkan kepalanya, ayahmu pasti masih hidup. Itu karena sebagai ksatria surgawi, jika dia mati dalam pertempuran, tahta surgawinya akan secara otomatis kembali ke aliansi. Tetapi melihat bahwa tahta surgawinya belum kembali sampai sekarang, dia masih hidup. Hanya saja kita tidak tahu di mana dia. Dia pasti sibuk dengan hal-hal penting, dan itulah sebabnya dia belum kembali. Jangan terlalu khawatir. Kami telah mengirim orang untuk mencarinya selama ini. Pada penjelasan Yang Hao Han, Long Hao Shen akhirnya tenang. Dengan kecerdasannya, setelah tenang, otaknya mulai bekerja dengan cepat, mengajukan pertanyaan, Yang Hao Han, karena ayahku belum kembali, bahwa Amun harus mengambil bagian dalam perang suci itu, kan? Yang Hao Han mengangguk, di antara 8 dewa iblis yang ditugaskan di jalur gunung penentang naga kami adalah Amun. Dengan Sami Naga, mereka berdua memimpin pasukan iblis bersama. Long Hao Shen bertanya, kalau begitu, bisakah kita bertanya pada Amun tentang keberadaan ayahku? Yang Hao Han menghela nafas, hampir tidak. Amun tidak seperti dewa iblis lainnya. Dia dikenal sebagai dewa setan berserk. Di antara iblis, tidak ada yang lebih suka berkelahi daripada dia. Bahkan sebagai dewa iblis ketujuh, dia tidak memiliki bawahan dari rasnya. Beberapa waktu di masa lalu, klan iblis berserk ingin masuk di bawah sayapnya, tetapi ditolak dengan paksa. Alasannya sederhana karena berserk demons terlalu lemah dan tidak layak untuk diasosiasikan dengannya. Dalam pikiran Amun, hanya ada pertempuran. Dia juga dewa iblis yang membantai kekuatan paling besar dari aliansi kita. Di saat pertempuran, dia hanya orang gila. Tapi Amun punya poin bagusnya. Yang dia suka hanyalah pertempuran yang bagus, dan dia bahkan tidak merasa pantas untuk menyerang prajurit biasa yang jauh lebih lemah darinya. Semua yang dia bantai adalah pembangkit tenaga paling kuat dari aliansi kuil kita. Di antara ayahmu dan Amun, sudah ada lebih dari 4 pertempuran, yang masing-masing sangat pahit dan tidak ada yang berhasil menyelesaikan lawan. Tapi mereka juga membangun beberapa persahabatan. Ayahmu dan Amun setuju bahwa sampai seorang pemenang diputuskan di antara mereka berdua, mereka tidak akan dengan mudah membiarkan diri mereka terlibat dalam pertempuran. Jadi meskipun Amun ada di sana, dia sebenarnya kebanyakan ada di sini sebagai pencegahan terhadap keberadaan ayahmu. Di masa lalu iblis di bawahnya sudah meluncurkan banyak serangan menyelidik. Saat itu, dia tidak muncul di salah satu pertempuran. Dari sini, dapat dilihat bahwa ayahmu tidak mungkin dalam masalah besar. Amun juga mencarinya. Dewa iblis berserk, Amun. Tinju Long Hao Shen secara tidak sadar mengepal. Di kepalanya, ingatan terdalam adalah saat Long Xingyu memanggil tahta surgawi dari Dum dan pembantaian. Sosok ayahnya yang agung terukir dalam di benaknya. Suatu hari, saya juga akan menantang dewa setan berserk ini. Yang Hao Han tersenyum, ayo pergi. Saya percaya bahwa di masa depan, Anda pasti akan menjadi ksatria surgawi yang lebih luar biasa daripada ayah Anda. Saya penuh harapan untuk kedatangan lebih awal hari itu. Saat itu, mungkin Anda akan menjadi mimpi buruk para iblis tersebut. Pergilah,
Kita harus pergi ke kota. Dalam waktu dekat, Anda akan sangat sibuk. Meh. Long Haoshen melemparkan pandangan ragu pada Yang Haohan, tidak yakin apa maksudnya. Tapi dia mengikutinya ke kota. Melihat suasana hati putranya mereda, Bai Yue diam-diam santai. Wajahnya terlihat lebih baik. Dengan hangat menopang lengan putranya, dia berpikir, Haoshen kecilku telah tumbuh. Saat datang ke kota, Yang Haohan memberitahu Long Haoshen, saya mendapat berita tentang Anda dari Seng Yue. Meskipun kami awalnya memiliki harapan besar terhadap Anda memberi kami kejutan menyenangkan demi kejutan yang berada di luar imajinasi kami. Menjadi pasukan pemburu iblis kelas umum termuda yang pernah ada, pasukan pemburu iblis kelas komandan termuda. Anda bahkan lebih menonjol daripada ayah Anda pada masa itu, dan dalam banyak hal. Ketika Kiyu tua dari kuil prajurit memberitahu saya bahwa Anda pasti akan menjadi ksatria surgawi sebelum Anda mencapai usia 30-an, saya dulu percaya dia melebih-lebihkan, tapi sekarang, sepertinya dia memang benar. Bahkan sebelum Anda mencapai 18, Anda sudah mencapai langkah ke-7. Wajah Long Haoshen sedikit memerah. Kakek Yang, jangan melebih-lebihkan. Ini pertama kalinya aku datang ke kuil ksatria kami. Aku ingin tahu, apa yang kamu rencanakan untukku selanjutnya? Petik 2. Yang Haohan memiliki senyum di wajahnya, apakah Anda berpikir bahwa kami meminta Anda kembali untuk menyembunyikan Anda di tempat yang sangat rahasia, sehingga iblis tidak akan menemukan Anda? Long Haoshen terkejut, tapi tanpa sadar mengangguk pada kata-katanya. Disitulah sebenarnya pikirannya mengisyaratkan. Yang Haohan menggelengkan kepalanya, tidak, kamu salah. Jika harus melakukannya, kami hanya akan melumpuhkan bakatmu, dan mungkin akan selalu ada bayangan di hatimu. Laporan kami ke seluruh aliansi adalah satu hal, tetapi rencana kami adalah hal lain. Kami telah memutuskan untuk berusaha sebaik mungkin untuk memelihara Anda. Dan medan perang adalah tempat terbaik bagi seorang ksatria. Long Haoshen terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar berita seperti itu dari aliansi kuil. Kakek Yang, apakah Anda mengizinkan saya untuk melangkah ke medan perang? Itu sempurna, jadi untuk kapan itu? Bisakah saya pergi sekarang? Untuk beberapa alasan, setelah tim mereka dibubarkan, sifat kekanak-kanakan Long Haoshen tampaknya telah sepenuhnya dibebaskan. Kehilangan beberapa sikap tenangnya sebagai kapten, dia tampak jauh lebih dinamis. Yang Haohan tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Betapa bersemangatnya kamu. Anda pasti harus melangkah ke medan perang, tetapi itu tidak akan begitu cepat. Han Yu dan kamu harus memenuhi 2 syarat terlebih dahulu, sebelum dikirim ke pertempuran nyata. Tolong beritahu kami. Long Haoshen bertanya tanpa ragu-ragu. Yang Haohan menjawab, kultivasi Anda telah meningkat cukup banyak, tetapi bagaimana dengan sisi teknis Anda? Saya tahu bahwa Anda membeli beberapa keterampilan di kota suci, tetapi itu jauh dari cukup. Saya akan mengatur serangkaian teknik untuk Anda pelajari dan hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membiasakan diri dengan penggunaannya. Jangan berpikir itu akan begitu mudah. Beberapa teknik tidak dapat dieksekusi tanpa usaha keras. Long Haoshen mengangguk. Ini adalah sesuatu yang awalnya harus dia lakukan. Yang Haohan melanjutkan, sebagai poin kedua, Anda harus menjadi ksatria Yayasan Mithril. Setelah mendapatkan Mithril Foundation Armor, kemampuan Anda untuk mempertahankan diri akan meningkat pesat. Pada saat yang sama, itu akan membuat iblis semakin sulit untuk mengetahui keberadaanmu. Kondisi ini tidak dapat dianggap terlalu berat, Anda dapat melihat dari sini bahwa saya tidak terlalu mempersulit kalian. Long Haoshen menjadi sangat gembira mendengar berita ini. Tidak masalah, tidak masalah. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk melatih teknik ini, untuk mendapatkan hak untuk melangkah ke medan perang sesegera mungkin. Yang Haohan tersenyum, "Oh, sepertinya kamu bahkan tidak menempatkan ujian Mithril Foundation Night di matamu." Long Haoshen menggaruk kepalanya karena malu, masih memberikan jawaban, "Saya percaya bahwa saya akan dapat melewatinya." Di sisi lain, Han Yu memiliki wajah sedih. Dia sekarang berada di langkah ke-6 kultivasi, tetapi untuk berpartisipasi dalam ujian Mithril Foundation Nights, memiliki langkah ke-7 adalah persyaratan dasar.
Dan terlebih lagi, Mithril Foundation Knight semuanya adalah eksistensi di puncak langkah ketujuh. Dengan kekuatan Long Hao Shen saat ini, lulus ujian bukanlah masalah, tapi baginya, itu tidak mudah. Yang Hao Han memiliki senyum misterius di wajahnya, jangan anggap enteng cobaan ini. Kamu tidak sama dengan yang lain. Anda memiliki konstitusi khusus sebagai Sion of Light, dan ditunjuk sebagai penerus berikutnya sebagai kepala kuil ksatria kita. Ujian apapun akan lebih berat bagi Anda daripada yang lain. Anda akan mengerti ketika saatnya tiba. Iya Pak. Long Hao Shen memberikan jawaban ini tanpa mengedipkan mata. Situasi yang lebih buruk adalah dia dikurung dalam perlindungan. Jika semuanya berjalan seperti itu akan sangat sulit untuk ditanggung. Adapun beberapa melewati beberapa percobaan, dia cukup percaya diri tentang itu. Bahkan jika kekuatannya saat ini tidak mencukupi, setelah beberapa waktu berkultivasi, dia pasti akan berhasil. Ini adalah kepercayaan dirinya pada kekuatannya, serta bakatnya. Kisaran Pass Demon penentang naga cukup besar dari Exorcist Mountain Pass. Itu sebenarnya gunung yang sangat tinggi dengan sendirinya, dan seluruh benteng digali di atasnya. Setelah memasuki celah gunung, Long Hao Shen memiliki perasaan samar bahwa aura yang sangat menakutkan hadir di sekitar puncak gunung ini. Meskipun dia tidak tahu apa ini, dia samar-samar bisa menebak bahwa ini harus menjadi senjata pamungkas dari kuil ksatria. Meskipun jalur gunung penentang naga tidak memiliki perlindungan alami seperti jalur gunung penentang iblis, cuaca buruk membuat sangat sulit untuk mendapatkan persediaan di sisi ini. Untuk melestarikan sumber daya alam di jalur gunung penentang naga, manusia setidaknya akan menyimpan perbekalan selama 3 tahun. Baik itu di depan atau belakang, daerah sekitarnya adalah tanah glasial. Meskipun pasukan iblis besar ditempatkan di depan jalur gunung penentang naga, hari-hari mereka tidak dihabiskan dengan nyaman. Badai es yang mengerikan terjadi hampir setiap 2 hari, dan bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 tanpa pertahanan dari dinginnya Kam, hampir tidak dapat bertahan untuk waktu yang lama. Tetapi bahkan pertahanan Kam-Kam ini akan sering dikalahkan oleh badai. Untuk alasan ini, meskipun pasukan iblis sudah ditempatkan selama beberapa waktu, serangan mereka tidak begitu kuat. Menggunakan es dan salju, mereka membangun benteng sederhana, membuat pasukan iblis dengan cara ini sedikit lebih nyaman. Lagi pula, untuk menembus jalur gunung penentang naga bukanlah masalah 1 atau 2 hari. Kali ini, iblis menginvestasikan banyak, seolah-olah mengambil tabungan yang dibuat selama bertahun-tahun untuk dengan berani meluncurkan serangan. Yang Hao Han mengatur agar Long Hao Shen dan Han Yu tinggal di markas. Long Hao Shen tinggal di sebelah rumah ibunya. Setelah menghabiskan 2 hari di sisinya, dia mulai berlatih bersama Han Yu. Markas kuil ksatria terletak di dalam jalur gunung penentang naga, jauh di bawah tanah. Ini adalah perbendaharaan nyata dari kuil ksatria. Dengan gunung suci ksatria di sisi selatan, keduanya disebut perbendaharaan besar kuil ksatria. Kabarnya, tahta surgawi berada di harta karun yang terkubur di bawah tanah ini. Hanya saja Long Hao Shen dan Han Yu sekarang jauh dari kualifikasi untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang tahta surgawi. Yang mengejutkan Long Hao Shen, kuil ksatria tidak terlihat seperti kuil pembunuh atau kuil prajurit. Itu karena, di dalam gunung, dia hanya bisa melihat ruangan yang terbuat dari batu, dan bahkan tidak bisa merasakan di mana fondasi sebenarnya dari kuil ksatria berada. Yang Hao Han tidak memberi mereka penjelasan, hanya mengatur gua untuk mereka, sebelum pergi. Dan dia memberi tahu mereka bahwa pada tingkat kultivasi mereka harus dapat menampilkan semua kemampuan langkah ke-7 untuk keluar dari gua ini. Memasuki gua, Long Hao Shen segera memiliki perasaan yang mirip dengan ketika dia berada di perbendaharaan besar aliansi Kota Suci. Fluktuasi energi spiritual di sekitarnya sangat kuat. Cahaya keemasan mereka memberi kesan ilusi. Awalnya, dia berjalan di gua yang sama dengan Han Yu, tetapi setelah memeriksa lagi, dia menemukan dengan sangat terkejut bahwa yang terakhir menghilang. Dikelilingi oleh energi spiritual murni dari elemen cahaya, memberikan semacam perasaan yang menyenangkan. Esensi cahaya yang melimpah memenuhi 3 rongga spiritual besar Long Hao Shen di setiap napas yang dia ambil.
Tanpa mempercepat langkahnya, Long Haoshen duduk, energi spiritualnya meningkat pesat. Namun, dia jauh dari kondisi optimalnya karena kurangnya fokus. Sejak hari mereka kembali dari Provinsi Andromalius, dia tidak memiliki ketenangan sedikitpun. Beberapa pergolakan emosional terjadi setelah dia kembali ke Gunung Eksorsis, menyebabkan dia sangat bersemangat. Bahkan ketenangan yang dibawa oleh Divine Snail of Sun and Moon ternyata tidak efektif. Namun, siput surgawi matahari dan bulan memberinya pemahaman tentang bagaimana mencapai keadaan ketenangan dan fokus ini. Jadi Long Haoshen tahu apa yang harus dilakukan setelah duduk. Dia perlu membuang semua pikirannya yang mengganggu, sampai tidak ada satu pun yang tersisa. Hanya dengan cara ini dia dapat mencapai kondisi kultivasi total, membuat kemajuan terbesar dalam waktu sesingkat mungkin. Menutup matanya, Long Haoshen yang duduk masuk dalam posisi meditatifnya. Menyinkronkan dengan esensi cahaya lembut di udara, wajahnya tampak jauh lebih lembut. Dalam sekejap cahaya keemasan, Yating muncul tanpa suara di belakang Long Haoshen. Dia duduk bersila, dan menutup matanya seperti Long Haoshen. Tongkat di tangannya terangkat tinggi, dan kelompok cahaya keemasan berkumpul secara alami ke arah mereka. Kondensasi dan penyaringan semua itu. Apa yang dilakukan Yating tampak sederhana, tetapi itu memberikan bantuan besar bagi Long Haoshen. Harus berurusan dengan esensi cahaya yang sangat murni membuatnya jauh lebih mudah bagi Long Haoshen untuk menyerapnya. Yang Haohan diam-diam berdiri di sebuah ruangan, dan di belakangnya ada dua orang lainnya. Di sisi kirinya ada seorang tetua yang tinggi dan bulat, tampak cukup senang. Di sisi lain adalah seorang pria berpakaian serba abu-abu, yang bahkan menyembunyikan wajahnya. Di depan Yang Haohan ada bola kristal dengan diameter lebih dari 1 meter. Menyebarkan sedikit cahaya keemasan, pada bola kristal itu muncul Long Haoshen yang bersila, di dalam gua harta karun kuil. Yang Haohan tersenyum, untuk dapat tetap tenang setelah memasuki gua ilusi, anak ini telah benar-benar tumbuh. Dan dia bahkan belum berusia 18 tahun. Untuk menunjukkan sikap mantap seperti itu, tampaknya Xingyu benar. Melalui pengalaman bertahun-tahun ini, anak ini benar-benar membuat sesuatu dari dirinya sendiri. Penatua bulat di belakang Yang Haohan mendengus, benar tentang apa? Saya katakan jauh sebelumnya, saya ingin mengambil Haoshen di bawah sayap saya, tetapi dia hanya menolak. Mengatakan itu, dia melirik pria berpakaian abu-abu yang wajahnya disembunyikan. Yang Haohan tersenyum, Kakak Long, jangan terlalu murahan. Tanpa Xingyu, apakah Anda akan memiliki cucu yang begitu baik? Dan kau bahkan belum memperkenalkan dirimu padanya. Misi mulia melindungi cucumu ini adalah milikmu. Meskipun dia cucumu, dia juga harapan masa depan kuil ksatria kita. Jika dia terluka dengan cara apapun, saya akan mencabut Anda dari tugas melindunginya, dan secara pribadi melakukannya. Jika Long Haoshen mendengar kata-kata ini, dia pasti akan sangat terkejut. Penatua yang tampak parah itu adalah kakek kandungnya. Jika dia melihatnya secara langsung, dia tidak akan menemukan banyak kesamaan dalam penampilannya. Beri aku istirahat dari semua ini. Anda mungkin sedikit lebih kuat dari saya, tetapi tidak banyak. Bahkan jika Kaisar Dewa Iblis datang, aku tidak akan membiarkan dia menyakiti cucuku sedikitpun. Penatua bundar sepertinya tiba-tiba mendapatkan aura yang mendominasi. Beberapa fluktuasi emas murni mengelilingi tubuhnya, tanpa suara. Penatua ini bernama Long Tianying, adalah ksatria surgawi lainnya dari aliansi kuil, pemegang tahta ketertiban dan hukum surgawi, ksatria kontrol dan pengekangan surgawi. Apalagi Long Haoshen, bahkan di dalam kuil ksatria, hanya sedikit petinggi yang tahu tentang hubungan antara Long Tianying dan Long Xingyu. Ini adalah aturan standar dalam keluarga Long. Tidak peduli seberapa kuat para tetua, generasi muda tidak boleh meminjam reputasi mereka, hanya mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Saat itu Long Xingyu juga mengandalkan usahanya sendiri, akhirnya menjadi ksatria surgawi. Yang Haohan menghela nafas, kali ini, iblis-iblis itu datang dengan penuh gejolak. Hasil perang suci tampaknya masih sulit diprediksi. Bahkan para tetua yang disimpan dalam cadangan oleh aliansi keluar dari gunung mereka,
tetapi pembangkit tenaga iblis masih lebih banyak dari kita. Semoga rencana pertempuran aliansi dapat dilaksanakan dengan sukses. Long Tianying bertanya, bukankah itu hanya tentang menunda-nunda? Kita bisa terus menyeret, dan memperebutkan sumber daya. Mendekatinya dengan cara ini, iblis pasti akan kalah. Dalam perang suci ini, kami adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk bertahan tanpa batas. Anda akan melihat, beberapa tahun kemudian, Demonkin akan hampir kelelahan dalam hal makanan. Yang Hao Han menjawab, Kaisar Dewa Iblis pasti sudah memikirkan hal itu sebelumnya. Saudara Long, jangan terlalu optimis. Orang berpakaian abu-abu lainnya menyatakan, saya pergi sekarang. Sejak Hao Shen kembali ke aliansi, saya bisa merasa tenang. Long Tianying mengerutkan alisnya, kemana tujuanmu? Suara pria berpakaian abu-abu itu penuh dengan niat membunuh, Demon belakang. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan dengan langkah besar. Long Tianying dan Yang Hao Han bertukar pandang, Saudara Yang, setelah Hao Shen keluar dari gua ilusi, saya ingin bertemu dengannya, dan melakukan pemeriksaannya secara pribadi. Bagaimana kedengarannya? Yang Hao Han mengangguk, masalah ini harus ditinggalkan antara Anda cucu dan Anda. Lakukan seperti yang Anda inginkan. Namun, saya tidak ahli dalam pertahanan kota. The Dragon Resisting Mountain pasti tidak dapat melakukannya tanpa Anda mengawasi. Long Tianying mengangguk pada kata-kata ini, aku tidak akan bertahan lama. Saya kembali ke budidaya pintu tertutup, beritahu saya ketika Hao Shen keluar. Iya. Apakah Long Hao Shen setenang penampilannya? Itu tidak terjadi. Pada saat dia menutup matanya, berbagai bayangan muncul di dalam dirinya. Sosok Cair memegang tongkatnya adalah yang pertama, diikuti oleh saat kebangkitannya yang tiba-tiba sebagai dewa pilihan. Kemudian, itu langsung berubah menjadi saat dia duduk di kamarnya, pada saat mereka berpisah. Setelah Cair, muncul bayangan ayahnya, yang mengawasinya dengan ketat, dan sepertinya mengatakan sesuatu padanya. Kemudian menyusul ibunya. Matanya masih melankolis dan sedih. Sejak kecil, ia terpisah dari kedua orang tuanya untuk waktu yang lama. Setelah tidak bersama selama lebih dari 10 tahun, mereka akhirnya bersatu kembali dengan susah payah. Ayahnya menghilang karena pertempuran yang sulit, dan beberapa tahun terakhir ini, ibunya mengalami rasa sakit yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Penampilan rekan-rekannya juga melonjak ke pikiran Long Hao Shen ini. Sejak pertempuran pertama mereka di celah Gunung Pengusir Setan, hingga pertempuran besar di gua-gua yang mendesis, kemudian episode di celah Gunung Selatan, Surga Ilusi, Rawa Kesuraman. Semua adegan ini berkedip sangat jelas di kepala Long Hao Shen ini. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana dia bisa menjaga dirinya tetap tenang? Samar-samar merasa menggigil di punggungnya, Long Hao Shen sepenuhnya menyadari bahwa beruntung bahwa ia berhasil tetap tenang, dan tidak berani maju sebelum waktunya, jika tidak, pikirannya bisa gila. Kekhawatiran yang memenuhi dirinya dapat ditekan, tetapi mereka pasti akan mempengaruhi resolusinya secara bertahap, mempengaruhi hati yang murni dari dewa pilihan. Pertukarannya dengan siput surgawi matahari dan bulan tidak banyak, tetapi salah satu poin terpentingnya adalah bahwa salah satu cahaya pilihan dewa tidak sama dengan yang lain. Keuntungan terbesarnya hanyalah kesempurnaan jiwanya, dan karunia-karunianya. Ini adalah sesuatu yang Cair, sebagai orang yang dipilih oleh Dewa Kematian, tidak dapat dibandingkan dengannya. Tetapi kesempurnaan ini juga merupakan masalah terbesarnya. Menjadi terlalu sempurna memungkinkan ketidaksempurnaan muncul dengan mudah. Sebagai bukti, pada saat Keong Dewa Matahari dan Bulan muncul, bukankah yang dipilih dewa semuanya tenggelam dalam kejahatan? Tidak hanya menyimpang dari menyelamatkan benua, mereka malah menjadi pendosa. Ini terutama terjadi pada naga raksasa surgawi atau penguasa menara keabadian, Elux bencana tidur. Oleh karena itu, kesadaran diri adalah poin yang sangat penting bagi cahaya pilihan dewa. Pada saat Keong surgawi matahari dan bulan meninggalkan dunia ini, dia meninggalkan Long Hao Shen hanya sebuah cangkang, tapi sebelum pergi, kekuatan terakhirnya membantu Long Hao Shen membersihkan hatinya. Ini bukan sesuatu yang dia lakukan, tapi sesuatu yang dia kirimkan,
menginstruksikan Long Hao Shen bagaimana melakukannya. Benar, kesadaran diri. Hanya dengan tetap selalu sadar diri, menjaga pikiran yang jernih dan hati yang jernih, Sion of Light akan tetap menjadi dirinya sendiri selamanya. Terima kasih, siput surgawi matahari dan bulan. Long Hao Shen bergumam tulus.